Seorang pria parubaya pemilik padepokan seni di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah beserta 3 orang anggota keluarganya ditemukan tewas bersimbah darah pada Kamis pagi 4 Februari 2021. Korban bernama Anom Subekti, usia sekitar 65 tahun, sang istri Tri Purwati 50 tahun, Alfitri Sayidatina 13 tahun, dan Galuh Laras Kinanti 11 tahun yang merupakan anak dan cucu perempuan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga sekitar pukul 6 pagi di kediaman RT 1 RW 4 Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang Kota, Kabupaten Rembang. Saat tiba di rumah yang juga difungsikan sebagai sanggar seni, Suti, 66 tahun, yang merupakan asisten rumah tangga, awal mulanya mendapati pagar dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Curiga karena memanggil tidak ada jawaban, ia pun masuk ke dalam dan menemukan tuan rumah sudah tergeletak tak bernyawa di dalam kamar. Setelah sempat berteriak minta tolong, Suti bersama seorang warga lain yang kebetulan melintas langsung melaporkan temuan jenazah kepada Ketua RT dan Kades, kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi yang tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat langsung melakukan olah tempat kejadian pembunuhan. Wartawan, jadi ada penemuan mayat, yang mana penemuan mayat ini dilaporkan oleh pembantu rumah tangga daripada korban, yaitu Ibu Kunti. Jadi Ibu Kunti ini datang ke TKP, yaitu rumah dari Bapak almarhum korban Anom Subekti. Kemudian melaporkan setelah masuk melihat pintu gerbang rumah ini pagar terbuka. Kemudian masuk ke dalam, memanggil tapi tidak ada jawaban. Kemudian pembantu rumah tangga ini masuk melihat ternyata ditemukan ada 4 jenazah yang sudah tergeletak di tempat tidur. Kemudian melaporkan ke Ibu RT dan Ibu RT melaporkan ke Polres bahwa adanya 4 jenazah yang ada di dalam rumah. Kemudian dari Polres Rembang datangi TKP dan kita melakukan olah TKP. Untuk saat ini korban, dari hasil olah TKP, korban dinyatakan ada penganiayaan oleh pelaku. Cuma sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan, dan tim Opsnal Polres Rembang sudah melakukan penyelidikan. Kita mengumpulkan bukti-bukti petunjuk, yaitu dari saksi-saksi, keterangan saksi, kemudian ada CCTV yang di sekitar perumahan tempat tinggal daripada korban. Kondisi luka seperti apa nih korban? Untuk luka ada keluar darah dari muka, dari wajah, dari hidung, dan menggunakan seperti benda tumpul. Kalau dugaan motifnya sendiri deh? Untuk motif kami masih dalam pendalaman, ya, karena ini baru kejadiannya, baru laporan daripada saksi jam setengah 7. Kita mendatangi TKP jam 7. Untuk motif masih dalam penyelidikan, tetapi korban hasil tindakan kekerasan atau penganiayaan. Ada temuan barang hilang? Ada barang hilang. Untuk sementara masih dalam penyelidikan. Untuk barang yang hilang kita masih tahap penyelidikan. Jadi nanti akan kita infokan lebih lanjut. Diperkirakan jam berapa? Kalau dari hasil keterangan saksi yang kami terima bahwa pukul 6 saksi datang dan melihat ada jenazah, ini diperkirakan bisa sekitar dini hari. Tapi ini semua masih dalam penyelidikan. Nanti Posisi korban di mana dan tadi? posisi korban semuanya di tempat tidur, tetapi di kamar yang berbeda. Jadi satu di tempat tidur di kamar yang berbeda, kemudian 3 jenazah lainnya di tempat tidur yang sama. Ada barang bukti yang diamankan dan tadi dari lokasi? Ada barang bukti yang kita amankan, ya ada baju kaos, kemudian ada handphone, tapi itu masih dalam penyelidikan semua.
Sejumlah saksi pun dimintai keterangan hingga pukul 10 pagi. Keempat jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk diotopsi. Dugaan bahwa korban sekeluarga dibunuh pun menguat setelah pihak polisi memastikan adanya luka bekas penganiayaan di tubuh para korban. Meski demikian, Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre menyatakan masih akan menyelidiki lebih lanjut termasuk motif perbuatan para pelaku, apakah murni pembunuhan atau ada motif lainnya. Selain itu, polisi juga menyelidiki apakah ada barang-barang yang diambil dari rumah almarhum. Almarhum Anom Subekti dikenal sebagai tokoh seniman di Kabupaten Rembang dan memiliki banyak sahabat dekat dari berbagai kalangan. Pria yang juga pensiunan pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Rembang tersebut juga dikenal ramah oleh warga sekitar. Hingga terakhir kali, perkumpulan padepokan seni yang dikelolanya masih rutin menggelar latihan. Dari Rembang, Hasan Yahya, Tajam TV melaporkan. Tapi awal pertama yang mengetahui itu pembantunya. Pembantunya itu istilah pembantu panggilan. Istilah panggilan kalau mau masak apa baru dipanggil tadi jam 6. Pembantu freelance maksudnya? Iya. Orang weton, Bu Suti. Terus Bu Suti tadi terus ada Pak Rukan lewat ke sini kan, Pak Rukan mau ke sawah. Terus bilang sama Pak Rukan terus cari orang, pas ada Pak Tarji. Pak Tarji langsung ke rumah saya bilang tadi. Tapi kejadiannya nggak tahu. Tapi tadi malam jam 12 malam itu ada sepeda motor yang knalpotnya tuh jeblok. Dia tuh wirawiri gitu sampai depan rumah saya belok lagi. Gitu. Jam 12 Jalanan malam. depan itu Bu ya berarti? Iya, jalan depan. Suara mencurigakan ada nggak, Bu? Suara mencurigakan ada nggak? Ya kelihatannya ada kan, dia bolak-balik. Otomatis kan saya nggak berani keluar, Mas. Oh, saya di rumah itu cuma sendirian. Berapa kendaraan? Satu, tapi nggak tahu. Boncengan atau bukan? Nggak tahu, Mas. Saya kan di dalam. Hanya suara ya Bu ya? Suara. Sekitar jam berapa? Jam 12 malam. Bu, Itu ada. kalau rumah jenengan sendiri jauh dari sini? Enggak, itu depan ini Mas ini tahu. Berapa meter dari sini Bu bisa jelaskan? 50 meteran ya? 50 meteran. Bu, Saya jenengan sebagai ketua RT di sini. Ibu berarti sempat ngecek posisi korban? Nggak boleh masuk tadi. Saya kan tadi mau masuk, tapi nggak boleh. Sama dari pihak Polres nggak boleh. Kalau sebelum kejadian ini pernah lihat orang mencurigakan nggak? Nggak pernah. Dia kan orangnya care, fun aja Pak Bukti itu. Istrinya juga. Ini saudaranya juga fun semua. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kan ini kan setiap malam kan 2 hari sekali ini kan tempatnya ada sanggar juga kan. Itu untuk latihan kerawitan. Kalau sore itu seusia anak SMP sampai SMA itu jam 2 ada kerawitan.